Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parents, Aspira, friends semua. Nah, kali ini Coach Lucky mau memberi contoh bagaimana caranya berdialog dengan anak-anak kita nih ya. Hari ini Coach Lucky udah bersama, boleh memperkenalkan diri? Halo, nama saya Rina. Aku sekarang lagi kelas 8 di Mid Homeschooling, Mid Belajar Mandiri, belajar di sekolah. Oke, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang masa depan. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, Ren, kita ngobrol dikit tentang masa depan ya. Yes. Nah, jadi nggak apa-apa baca skripnya. Anak-anak juga tahu orang tua itu akan terus belajar. Nah, tapi niatnya adalah untuk membersamai anak-anak. Oke. Nah, jadi Rena kan tahu ya, alhamdulillahirobbilalamin, ayah, bunda, keluarga itu support system utamanya Rena dan Naila dan anak-anak. Intinya kita di keluarga pengen bertumbuh. Nah, kami bukan hanya mendoakan keberhasilan, tapi bahkan mendoakan surgamu, insya Allah. Nah, jadi Reina ini punya beberapa keunggulan, sifat-sifat yang salah satunya mungkin bundanya bisa sebutkan. Pertama, Reina itu senang membaca, jadi punya in-depth knowledge. Jadi bacaannya apa? Kalau bacaannya terkait Greek mythology atau bahkan sejarah, apa yang menjadi menarik buat dia, mungkin novel, itu dia bisa menceritakan kembali dengan berbinar-binar gitu matanya. Nah, selain itu juga alhamdulillah Rena sering dapat kesempatan untuk menjadi ambassador atau semacam PR gitu ya Ren. Nah gitu. Nah jadi itu sebenarnya kelebihan-kelebihan yang seringkali mungkin kita nggak pede, belum yakin, belum tahu, tapi orang sudah meminta kita dan alhamdulillah Rena ambil kesempatan-kesempatannya gitu ya. Nah di materi ke-9 Coach Lucky menceritakan nih, ternyata sedihnya banyak sekali anak Indonesia di usia 20-an itu menganggur. Kamu tahu menganggur istilahnya? Unemployed. Like in the sense that they are jobless. Jobless, ya. Itu. Padahal kamu di SMP aja udah bisa punya pekerjaan ya. Kamu pernah punya pekerjaan apa aja? Yang pekerjaan atau bahkan lomba yang mungkin berpenghasilan atau dibayar. Bisa ceritakan? Kalau sebagai pekerjaan atau kayak sesuatu yang aku di hire, pernah jadi ambassador untuk promosi sekolah. Ada yang pernah, that was 2 times ya. Ada yang advertisement, ada yang debat, kayak tim debat gitu tapi online. And selain itu pernah kayak ada pidato bahasa Inggris gitu. And from a matter of cuma kompetisi, we can find a way of meaning and kita bisa jadi melakukan apa. Terus iklan? Oh iya, iklan. That was jadi main termasuk main cast and star di iklan sekolah. Terus dari situ Rena merasa apa? Bersyukur apa kelebihan dari kegiatan-kegiatan itu yang Rena syukuri? Kalau dari kegiatan-kegiatan itu kayaknya aku paling bersyukur like ternyata Rena apa gitu? Can I answer in kamu English? merasa cantik atau kamu merasa keren? Meet English kamu? Yeah. Okay. Aku paling bersyukur like all the network that I got from those events, especially like aku ketemu sama makeup artist atau editor atau siapa yang bantu aku di tim itu, like they're all really cool people and it just shows us bagaimana ini semua team effort and amazingly. Artinya anak SMP alhamdulillah sudah bisa berdaya bahkan berpenghasilan. Ya, ada lomba-lomba yang mungkin nggak ada reward berupa uang, tapi alhamdulillah itu ada satisfaction ya, penyelesaian. Tapi ada juga yang bahkan dihargai, bahkan ada mendapatkan uang. Nah, balik lagi ke tadi, anak muda Indonesia kok bisa di usia 20 jobless atau nggak bekerja? Gitu ya. Nah, Bunda mau tanya nih ya, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Reina, kenapa sih mereka menganggur? Apa kira-kira yang terjadi atau salahnya di mana? I think one of the main causes of anak-anak umur 20-an nggak punya kerjaan atau in other case unemployment itu dia nggak tahu mau ngapain and dia nggak ngerti dia skillnya bisa apa. Kurang berlatih ya? Iya. Berarti berlatih itu harusnya dari usia berapa menurut Rena? Berlatih apa ini?
Berlatih di bidang dia dong. berlatih in their own things, because it's very different for everyone. Ada temenmu yang suka di sport, ada yang di band, ada yang Especially di content creation juga ya. Kalau orang yang kayak sport atau penyanyi gitu, mereka banyak yang mulai dari awal-awal muda, and it really shows how much that like the commitment and latihannya bisa membantu in your older days. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian berarti menurut Rena kesimpulan di pertanyaan pertama, kesalahan apa yang dilakukan anak-anak muda yang di usia dewasanya itu dia jobless atau nggak punya pekerjaan sehingga membuat dirinya sedih? Apa yang terjadi sebelumnya atau apa yang perlu dilakukan sebelumnya? I think there's not exactly like a fault in which one person's fault. It's like a combination of many things. Like for example, if you were growing up in an environment where you couldn't properly learn what you were enthusiastic about or like what you want to do in life, that can be like a really big delay that you have to figure that out on your own later on, and there's nobody else to help you. Nggak bisa mengandalkan orang tua juga terkadang ya. Kadang-kadang ada yang lebih less fortunate dari kita, and sesuatu yang Itu hidup kita, sehingga kita tetap bisa memilih apakah it menyerah, keeps going forward and atau there's not melakukan exactly- sesuatu gitu ya. Oke. Lanjut, pertanyaan kedua. Nah, Second. di materi Aspiragen, Coach Lucky mengingatkan ternyata dengan growth mindset itu, semua orang di dunia ini harusnya punya pemikiran bahwa dia bisa bertumbuh keren. Nah, menurut Rena, orang keren biar apa? Biar sombong? Atau udah pasti nggak sih orang keren itu punya pekerjaan atau penghasilan? Atau gimana? Keren itu untuk apa? I think the meaning of keren would vary depending on who you ask. Like, I definitely know certain content creators that would menjadi keren itu untuk pamer atau sombong. I definitely know like some content creators that would define keren as, oh aku bisa punya uang, aku bisa kasih lihat ke teman-teman aku, lihat nih aku jalan-jalan ke Italy to somewhere else abroad, I guess. Tapi in that sense, untuk aku keren itu untuk apa? Jadi kan banyak orang yang tadi Rena bilang ada yang less fortunate, bahkan kita tadi bicara tentang datanya bahwa anak-anak muda itu memilih untuk menganggur atau jobless gitu ya di usia dewasa yang harusnya dia bukan hanya mandiri tapi dia juga berbagi manfaat. Nah, menurut Rena, kan di Aspiragen belajar, semua orang boleh keren, no matter what your background is. Circumstancesnya seperti apapun, itu memang tanggung jawab setiap anak untuk berlatih dan kalau udah berlatih kan jadi ahli tuh nanti di usia dewasanya, sehingga dia ahli di keahliannya dan ahli berbagi gitu. Nah, jadi keren itu adalah hak semua orang. Nah, kalau menurut Rena, orang keren itu biar apa? Berlatih keren itu biar apa? Untuk aku ya, berarti keren itu biar kita like this is like my whole thinking process. Biar the next day kamu bisa mikir like, oh, aku walaupun nggak punya like many responsibilities hari ini, aku udah punya agenda. Aku mau ngerjain ini, aku mau bikin konten ini, aku mau Fokus ya. Iya. And itu biar kamu nggak mainnya wondering ke ngapain ya, aku scrolling aja deh di Instagram, like I'm really that bored. Tapi ya menurut aku latihan keren itu biar kita bisa fokus and memberi manfaat not just only us tapi orang di sekitar kita. Oke. Nah, apa yang spesifik yang perlu dilatih di usia sekarang sehingga kita terhindar dari pengangguran itu? Usia sekarang itu 3 hal. my age. Nah, Okay, my age. Kita mau cari kita suka ngapain atau berminat bakatnya ada di mana, and then kita show the world kita bisa melakukan itu. Either kamu coba like trying at first atau ikut kompetisi atau trial error itu juga bisa. And then terakhir, just keep going and repeat sampai that's what you're known for. Kayak
Oh, dikenalnya itu. Like, let's say there's a guy named Bob. Bob wasn't good at drawing, but Bob did drawing for a few years. Even if his drawings aren't that good, they're funky and people like it. What's different about Bob is that he shows his drawings and his efforts. Dia shows it di mana yang paling efektif in this digital era. I mean, like, since we're talking that this is now a digital era, I would say you could put it on social media. You could put it on Instagram or TikTok if you use that, you know? Oke. Ya. So jadi di Aspiragen sendiri kita belajar 3 hal, Kak. Yang pertama adalah latihannya itu seperti tadi yang Rena bilang, berusaha mengenali minat sama bakat, potensi itu di mana. Seperti tadi kan di awal Rena udah cerita tuh, alhamdulillah punya kesadaran ya, Mak ya. Jadi Coach Lucky juga ini ya, mensupport anak ternyata ya. Jadi fokus ahli di bidang-bidang yang kamu suka. Kedua, rajin berbagi seperti yang tadi Rena cerita. Terus agar apa? Agar tadi peluang datang tiba-tiba, Ren, kamu bisa nggak jadi voice over ini? Padahal sebelumnya dikenalnya karena suka baca, bahasa Inggrisnya bagus, atau secara facial juga kan ya memang udah dikenal di beberapa dunia entertainment. Akhirnya terbuka peluang-peluang yang kadang kita nggak pikir. Salah satunya adalah voice over seperti itu. Artinya jadi di Aspiragen itu Kak ada 3. Jadi fokus anak muda itu yang bikin nggak baperan itu adalah fokus bikin dirinya ahli. Yang kedua rajin berbagi sehingga membuka peluang dan rezeki. Oke, can you repeat it? Yes. Fokus mengembangkan diri, rajin membagi, so that in the end kamu dikenal bukan terkenal sebagai apa yang kamu latihkan, ya, what you're showcasing. Oke, thank you. Nah, pertanyaan terakhir ya. Kalau Rena pengen dikenal dewasa nanti itu ahli di bidang apa? Boleh disebutin kira-kira 3 hal. Yang pertama, aku mau terkenal sebagai orang yang very Miss atau cerdas atau knowledgeable in certain things. Knowledgeable means understanding. In-depth knowledge. It doesn't exactly mean like, oh, I'm a Know big brain everything. person. But it's knowing the thing that you love correctly and understandably. One thing. And the second thing is being somebody that my friends and my family can rely on. Okay. Like, that's very important to me. The last one that I said earlier was being a polyglot, or like someone who's more than bilingual. That comes with its advantages and certain questions, you know. Oke. Kamu nggak harus tahu persisnya, nggak apa-apa. Tapi apa keywordnya? This is like something I'm floating around. Like, I'm about to dive into this, but hopefully soon. International politics and advocacy. Advocacy. Yeah, I'm doing MUN right now. Hmm. Belum pernah aku pikirin, but it's like a very Kalau It's an interesting question. Global or apa? I think this is like a question that everyone needs to ask themselves. Put that as your answer in the comments, please. Apa dong? And someone who's a polyglot, you know, like knowing many languages, that's a very big advantage. Wow, itu rada berbeda dengan apa yang coba Coach Lucky ketik di prompt ya. Nah, jadi nanti setelah ini kita ketik prompt ini. Oke, good luck. Thank you. Mwah. Thank you. Nah, seperti itu dialog tentang masa depan. Bye.